Suasana malam di desa terasa mencekam. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pohon beringin tua di dekat pemakaman. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, dan cahaya bulan separuh menyinari jalan setapak berkerikil. Di sebuah warung kopi sederhana, Kabayan sedang duduk bersama sahabatnya, Dadan, dan beberapa warga desa. Mereka sedang mengobrol santai sambil menyeruput kopi. Kabayan, kamu kan masih bujang. Kenapa nggak cari istri? Goda Pak Ujang sambil terkekeh. Kabayan tersenyum santai. Ah, Pak Ujang, saya mah bukan nggak mau, tapi nggak ada yang mau sama saya. Lagi pula, siapa yang bisa tahan sama gantengnya saya ini? Dadan menggeleng. Bay, kalau kamu terus ngomong soal ganteng, mending beli cermin aja. Kamu lihat nggak? Itu cermin di warung aja sampai retak gara-gara kamu. Pak Ujang tertawa keras, lalu melirik warga lain. Tapi kalau ada yang mau, gimana? Wah, saya nggak percaya, Pak. Kalau ada yang mau, bilangin ke saya sekarang juga. Tantang Kabayan. Warga saling pandang dan mulai berbisik-bisik. Mereka punya rencana untuk mengerjai Kabayan. Pak Ujang tersenyum misterius. Kalau gitu, datang aja ke makam tua malam ini. Ada calon istri buat kamu? Calon istri? Serius, Pak? Nggak pakai mahar segala? Tanya Kabayan dengan antusias. Iya, dia cuma minta kopi pahit. Jawab Pak Ujang sambil menahan tawa. Dadan, yang mendengar percakapan itu, menepuk pundak Kabayan. Bay, kamu serius mau datang? Kalau yang nunggu itu bukan calon istri, tapi calon mertua dari dunia lain gimana? Oh my god. Kabayan tertawa kecil. Ah, Dad, kamu mah kebanyakan baca cerita horor. Saya ini Kabayan, bukan orang sembarangan. Kabayan tiba di makam tua dengan membawa secangkir kopi pahit. Ditemani Dadan yang setengah terpaksa ikut. Bay, kenapa saya harus ikut? Kamu kan yang mau nikah. Keluh Dadan sambil melihat sekeliling dengan gelisah. Dad, kamu itu sahabat sejati saya. Masa nggak mau mendukung perjuangan cinta saya? Lagi pula, kamu yang bawa senter, jawab Kabayan santai. Suasana di makam tua gelap dan seram. Terdengar suara gesekan ranting dan gemerisik daun. Kabayan melangkah santai, sementara Dadan terus menoleh ke belakang. Bay, kalau ada yang aneh-aneh, saya lari duluan ya. Bisik Dadan, tenang, Dad. Kalau ada apa-apa, kita pura-pura jadi pohon aja. Jawab Kabayan sambil tersenyum. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari arah pohon beringin. Kabayan menghentikan langkahnya, sedangkan Dadan langsung bersembunyi di belakang Kabayan. Kang Kabayan. Suara pocong itu serak, tapi terdengar manis. Kabayan tersenyum kecil. Wah, ini calon istri saya. Kok dia dibungkus? Apa nggak panas? Dadan berbisik. Bay, itu pocong beneran. Kita balik aja ya. Sabar, Dad. Lihat dulu. Siapa tahu dia benar-benar jodoh saya. Jawab Kabayan sambil melangkah maju. Pocong itu mendekat, membawa aroma bunga melati yang menusuk hidung. Kang Kabayan, aku dengar kamu mau nikah tanpa mahar. Aku setuju. Hah? Kamu serius? Nggak minta apa-apa? Cuma kopi pahit? Tanya Kabayan dengan mata membelalak. Betul, Kang. Tapi aku punya satu syarat. Jawab pocong sambil mendekat. Apa tuh? Jangan yang susah-susah ya, ujar Kabayan, mulai gelisah. Kamu harus tinggal bersamaku di hutan bambu selama 3 hari. Jawab pocong sambil tersenyum aneh. Kabayan menggaruk kepala. Tinggal di hutan? Dad, gimana nih? Saya harus bilang iya atau enggak? Dadan langsung berbisik.
Boy, bilang aja nggak bisa. Kamu kan alergi bambu, nanti gatal-gatal gimana? Hei kalian yang nonton, gimana nih? Kalau kalian jadi saya, kalian berani nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang berani, saya traktir kopi pahit. Kabayan dan Dadan akhirnya memutuskan untuk mengikuti pocong ke hutan bambu. Sepanjang jalan, Dadan terus mengeluh. Bey, kamu tuh beneran niat nikah sama hantu. Kalau nanti dia ngajak kamu nonton film horor tiap malam gimana? Goda Dadan. Ya nggak apa-apa, Dad. Yang penting nggak usah bayar tiket bioskop. Balas Kabayan santai. Di hutan bambu, suasana semakin mencekam. Terdengar suara gesekan bambu dan sesekali suara misterius dari kejauhan. Kabayan mencoba bersikap tenang, tapi Dadan gemetaran sambil memegang senter. Tiba-tiba muncul dua pocong lain yang ternyata adalah warga desa yang menyamar. Oh my Mereka God. mulai mengerjai Kabayan dengan membuat suara aneh dan menakut-nakuti. Kang Kabayan, kenapa kamu di sini? Ini wilayahku. Ujar salah satu pocong dengan suara berat. Kabayan ketakutan, tapi mencoba bercanda. Maaf, saya cuma tamu di sini. Kalau nggak boleh, saya balik aja deh. Namun, ketika semua warga desa muncul dari balik semak-semak sambil tertawa, Kabayan baru menyadari kalau dirinya dikerjai. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kalian pikir bisa bikin Kabayan takut? Nih, saya kasih kopi pahit buat semua pocong, kata Kabayan sambil mengangkat cangkir kopinya. Semua warga berkumpul di warung kopi, membahas kejadian malam itu sambil tertawa. Kabayan tetap santai, bahkan mengajak semua orang untuk merayakan kejadian lucu tersebut dengan membuat lelucon baru. Pak Ujang, lain kali kalau mau ngerjain saya, jangan lupa kasih hadiah. Minimal teh manis lah, ujar Kabayan sambil tersenyum lebar. Tenang, Kabayan. Kalau kamu mau nikah beneran, saya yang nyiapin hantunya. Balas Pak Ujang. Adegan berakhir dengan semua orang tertawa bersama, sementara Kabayan kembali menggoda Dadan. Dad, lain kali kamu nggak usah takut sama pocong. Kalau mereka ngajak ngobrol, jawab aja pakai teka-teki. Teka-teki apaan? Tanya Dadan. Teka-teki kopong, kayak otak kamu. Jawab Kabayan sambil tertawa keras.